Saya udah 9.30 cukup besok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Kota 107 akan mempresentasikan hasil deployment kami terkait tugas akhir yang akan kami kembangkan. Adapun topik yang kami ambil yaitu pengembangan aplikasi pendukung penyusunan laporan akreditasi berdasarkan lembaga akreditasi mandiri keteknikan di Politeknik Negeri Bandung. Adapun deskripsi aplikasinya di sini. Aplikasi yang kami kembangkan dinamakan dengan SIA, Sistem Informasi Akreditasi Program Studi, di mana di dalam aplikasi tersebut mendukung untuk melakukan penyusunan, pengelolaan, dan pengelompokan dokumen akreditasi, yaitu LED dan LKPS atau laporan evaluasi diri dan laporan kinerja program studi. Adapun yang terbantu dari aplikasi yang kami kembangkan yaitu program studi yang menggunakan standar LAM teknik dan strata D4. Ada pula fitur-fitur yang akan kami kembangkan yaitu manajemen proyek, input validasi data file berupa Excel untuk LKPS, perhitungan skor LED dan LKPS, dan juga menghitung nilai akreditasi. Ada juga aplikasi ini membantu untuk mendukung untuk melakukan penyusunan secara kolaboratif. Untuk memastikan keamanan juga kita menggunakan role based access. Selanjutnya proses yang diterapkan di sini ada 3, yaitu menghitung nilai butir dari LKPS dengan inputan file Excel. Ada pula yang dihitung itu data di dalam Excelnya dan outputnya itu berupa skor per butir karena memungkinkan dalam satu tabel itu banyak butir dan juga dokumen LKPS yang jadi. Terus yang kedua menghitung nilai butir dari LED. Di sini inputannya berupa isian per butir yang diinputkan oleh user. Prosesnya itu mengevaluasi data kualitatif dan menghasilkan skor dan masukan. Dan yang ketiga adalah menghitung nilai akreditasi. Di sini inputannya berupa nilai butir dari LED dan LKPS yang sebelumnya telah di-generate. Adapun prosesnya itu menghitung berdasarkan bobot per akreditasi per butirnya, dan outputnya itu nilai akreditasi dan peringkat akreditasi. Selanjutnya ada teknologi yang digunakan untuk pengembangan aplikasi. Di sini ada 3, React.js sebagai front end, MongoDB sebagai database, dan Laravel 11 sebagai backend. Baik, di sini ada analisis tindakan yang kami gunakan dalam pengembangan aplikasi ini. Jadi kami menggunakan PAS, Platform as a Service. Alasan utamanya, yang pertama kami ingin fokus pada pengembangan aplikasi. Dapat dilihat kalau PAS itu fokusannya memang hanya di aplikasi dan data saja. Lalu yang kedua, adanya biasanya di PAS itu sudah mendukung scalabilitas otomatis. Jadi ada yang namanya auto scaling sehingga aplikasi itu bisa menyesuaikan penggunaan resource tergantung traffic yang masuk. Selanjutnya teknologi cloud yang kami gunakan itu ada 3. Yang pertama ada Google Cloud Build. Jadi code yang kami miliki itu akan di-generate menjadi sebuah Docker image ya oleh Cloud Build ini. Lalu hasil image tersebut akan disimpan pada Google Artifact yang lalu nantinya akan dijalankan gitu ya lewat Google Cloud itu jadi container seperti itu. Untuk Pergeseran bergeser. Untuk deployment diagram sendiri, di sini kami menggunakan GCP Google Cloud Platform. Untuk alat bantunya ada Artifact Registry dan juga Cloud Build. Terus di Google Cloud Platform sendiri itu kami hanya deploy Laravel App sama React App-nya aja. Sedangkan untuk MongoDB-nya itu di luar karena emang untuk Atlas itu sudah self-hosted, jadinya tinggal pakai aja. Untuk langkah-langkah implementasi di sini pertama kami mengatur dulu proyek aktif Google Cloud, terus mengaktifkan layanan API,
terus itu membuat repository. Lalu di sini kami mulai untuk proses building image Docker untuk backend dan juga frontend-nya. Lalu setelah itu deploy aplikasi ke Google Cloud Run. Selanjutnya demo. Di sini tampilan dashboard untuk penyusun. Di sini bisa melihat proyek yang diberikan oleh koordinator program studi yang selanjutnya bisa melakukan pengerjaan task. Untuk task sendiri dibagi menjadi dua, yaitu butir, namanya ada butir dan tabel. Untuk butir itu yang berisi data kualitatif, sedangkan untuk tabel itu data kuantitatif berbentuk Excel. Ada videonya kan ya? Enggak, Pak. Nggak ada. Ya. Karena sama ini tuh kita Ini tuh front end-nya kan ya? Iya. Backend-nya sama code. untuk melakukan pengisian data LKPS berupa di sini bisa melakukan import Excel atau upload Excel untuk dinilai skornya, dan untuk import Excel itu per butir kriteria, bukan per butir ya, per kriteria, bukan kriteria juga, per tabel code. Nah ini sudah dilakukan import atau diupload ketika melakukan search data. Di sini skor butirnya tampil berdasarkan hasil proses, dan juga di sini ada skor detail. Skor detail ini skor-skor yang terkait untuk melakukan perhitungan terhadap skor butir tersebut. Selanjutnya untuk jadi Jelasin ini bikin video. jadi ya Oke. atau pakai lokal Ya. boleh. Nggak usah. Oh, nggak usah. Lanjut aja. Ya apalagi yang mau di demo nih? Ya paling ini yang nanti yang terkait hal ini itu nanti bakal nampil akreditasinya sama syarat terakreditasi sama syarat perlu peringkatnya. Jadi yang tadi itu kan udah ngisi LID sama LKPS tuh, yang dimana nanti itu outputnya itu berupa nilai-nilai butir. Nah nanti itu tuh di mapping butir mana ke kriteria mana. Nanti di butir-butir itu tuh ada bobotnya. Nah nanti dari situ dihitung seluruhnya, seluruh butir, baru nanti dapat nilai akreditasi. Sedangkan untuk nilai syarat perlu terakreditasi sama syarat perlu peringkat itu udah ada ketentuannya sendiri dari undang-undang teknik. Jadi kami tinggal ambil doang dari isi lanjut.
Ada kendala nggak? Untuk kendala, jadi yang pertama itu untuk front end, Pak. Jadi di sini seperti dilihat kami pakai localhost. Kenapa? Karena untuk yang Google cloud platformnya di sini Tailwind-nya nggak masuk, jadinya kami nggak pakai itu. Tadi udah mau coba pakai server lain, pakai server Padepokan, tapi ternyata OS tadi belum di setting backend-nya, jadinya pakai lokal. Dan Makan nih pas demo ya, pas ini Pak pengerjaan. kenapa? Pas pengerjaan. Pas Kendala pengerjaan waktu pengerjaan. TA ini. Bukan. Deployment. Oh, deployment? Ada nggak? Ternyata nggak ada ya. Nggak ada sih. Kalau itu menghubungkan Atlas sama Cloudrun itu gimana? Kalau untuk Prosesnya atau hubunginnya sih kami ngambil link URL dari Atlas yang udah di create instance-nya, sama masukin DB-nya itu mau yang mana, itu aja. dari sisi autentikasinya nggak ada harus kayak gimana gitu? Sama portnya paling dibikin 000 supaya bisa diakses bebas. Oke, udah. Ada yang mau ditanyakan? Gak ada? Oke, kalau nggak ada ditutup aja. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, itu kelompok terakhir ya. Ada 2 kelompok lagi yang